Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NPM 2201010023. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang ilmu linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan pembentuk kata sebagai satuan yang gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Jenis-jenis morfologi. Ada 9 proses morfologi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, derivasi zero. Derivasi zero adalah proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Sebagai contoh, leksem tidur yang berupa leksem tunggal dapat diubah menjadi kata tunggal tidur melalui proses morfologi derivasi zero. Yang kedua, afiksasi. Afiksasi dalam jenis morfologi adalah proses yang mengubah sebuah leksem menjadi kata setelah mendapat afiks. Contohnya, kata membaca berasal dari leksem baca yang mengalami proses afiksasi dengan memperoleh afiks meng. Kemudian yang ketiga, reduplikasi. Reduplikasi atau pengulangan merupakan proses pengubahan leksem dengan menambahkan pengulangan suku awal, pengulangan penuh yang berubah bunyi, atau pengulangan suku akhir. Yang keempat yaitu komposisi. Proses pengubahan satu ini mengubah gabungan leksem menjadi satu kata yakni majemuk. Misalnya leksem sapu dan leksem tangan dapat dibentuk menjadi kata majemuk yaitu menjadi sapu tangan. Yang kelima, abreviasi. Proses morfologi abreviasi mengubah leksem atau gabungan leksem menjadi kependekan. Yang keenam yaitu derivasi balik. Proses derivasi balik yaitu proses yang menjelaskan mengapa bentuk dipungkiri yang seharusnya dimungkiri. Kemudian yang ketujuh yaitu meta-analisis. Meta-analisis merupakan proses yang dapat menjelaskan bentuk-bentuk dengan pramu, misalnya pramugari, pramusaji, dan pramusiwi. Yang kedelapan yaitu analogi. Proses morfologi analogi dilakukan dengan bertolak dari bentuk yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Yang terakhir yaitu kombinasi. Proses terakhir morfologi adalah kombinasi proses, yaitu semua bentuk dapat berkombinasi sehingga ada bentuk seperti perkeretaapian, kemurahan hati, dan ditilang. Struktur dari morfologi yaitu yang pertama, prefiks, merupakan afiks yang telah ditambahkan di awal bentuk dasar, seperti misalnya me yang ada pada kata menghibur. Prefiks ini bisa muncul bersama dengan sufiks ataupun afiks lainnya, yang misalnya saja prefiks bersama dengan sufiks kan pada kata berdasarkan. Kemudian yang kedua yaitu infiks. Infiks merupakan afiks yang ditambahkan di tengah bentuk dasar dalam bahasa Indonesia. Infiks L yang ada pada kata telunjuk dan R yang ada pada kata seruling. Yang ketiga yaitu sufiks. Sufiks merupakan sebuah afiks yang ditambahkan pada posisi akhir bentuk dasar. Misalnya saja dalam bahasa Indonesia, sufiks an yang ada pada kata bagian dan sufiks kan yang ada pada kata bagaikan. Kemudian yang keempat yaitu konfiks, merupakan afiks yang berbentuk morfem terbagi, yang mana pada bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar dan yang bagian kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Di dalam bahasa Indonesia terdapat konfiks per an seperti yang ada pada kata pertemuan, konfiks ke-an seperti pada kata keterangan, dan konfiks ber-an seperti pada kata bertabrakan. Yang terakhir yaitu sirkumfiks. Sirkumfiks merupakan gabungan dari afiks yang bukan konfiks, seperti ber-an pada kata beraturan yang mempunyai makna memiliki. Sekianlah sedikit penjelasan tentang morfologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.